Namo Buddhaya siswa-siswi, apa kabar semuanya? Marilah pada pagi hari ini kita memulai pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti kelas 10 dengan bersama-sama bersikap anjali untuk membacakan nama Skara Gatha. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi suwakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Siswa-siswi semuanya, marilah kalian mempersiapkan diri untuk belajar agama Buddha dengan membuka buku cetak halaman 28. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah penyiaran agama Buddha, khususnya pada zaman penjajahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai agama Buddha pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia dan peran para tokoh perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Tokoh agama Buddha setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang pertama adalah Biku Asin Jinarakita, ya, atau biasa disebut Bante Sukong, ya, di mana Bante Jinarakita ini dilahirkan di Bogor pada tanggal 23 Januari 1932. Beliau merupakan tokoh yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan agama Buddha, khususnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga ditunjuk sebagai ketua gabungan Samkau Indonesia sekaligus sebagai wakil ketua pengurus pusat pemuda Teosofi Indonesia. Beliau mengorganisasi peringatan Hari Tri Suci Waisak secara nasional di Candi Borobudur yang pertama sejak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia selama 500 tahun. Yang kedua adalah Biku Giri Rakito. Beliau lahir pada tanggal 12 Januari 1927 di Banjar, Bali, ya. Beliau juga biku yang memiliki peranan dalam perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Yang ketiga yaitu adalah Oenki Chai, ya. Beliau juga merupakan tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan.
Beliau adalah orang yang memprakarsai lahirnya Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma pada tahun 1966, kemudian disusul dengan lahirnya Majelis Rohaniawan Tridharma se-Indonesia dan juga Majelis Rohaniawan Tridharma Indonesia. Yang pertama tadi di Surabaya, yang kedua adalah di Jakarta, yang berasal dari seksi penceramah gabungan Tridharma. Nah, ini adalah tokoh agama Buddha setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu organisasi agama Buddha yang berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah Samkawi yang eksis atau berkembang pada tahun 1952. Kemudian yang kedua adalah Gabungan Samko Indonesia atau GSKI tahun 1952. Yang ketiga adalah Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia atau disingkat PUUI, yaitu sekitar tahun 1955 sampai 1956. Yang keempat, Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia atau disingkat sebagai MUAGI. Ini juga berkembang sekitar tahun 1955 sampai 1956. Yang kelima adalah Perhimpunan Buddhis Indonesia atau disingkat Perbudi yang berdiri pada tanggal 5 Mei 1958. Yang keenam adalah Perbudi dan Mahasangha Indonesia yang eksis atau berdiri pada tahun 1970. Organisasi agama Buddha ini memiliki peran, memiliki tujuan untuk mengembangkan agama Buddha di Indonesia agar agama Buddha dapat dipahami, dapat dianut oleh masyarakat, khususnya pemeluk agama Buddha. Dan berkat organisasi-organisasi ini kita masih dapat mempelajari dan juga mempraktekkan agama Buddha sampai hari ini. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1979 diadakan Kongres Umat Buddha Indonesia di daerah Yogyakarta. Dalam kongres ini memunculkan atau menghasilkan ketetapan kriteria agama Buddha yang berkembang di Indonesia. Apa saja kriterianya? Yang pertama, agama Buddha yang boleh berkembang di Indonesia, yang pertama adalah adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, adanya Triratna atau Tiratana. Yang ketiga, adanya Catari Arya Sacani. Yang keempat, ajaran kama atau karma. Yang kelima, mengajarkan Punabhawa atau Punabhawa. Yang keenam, Tilakana. Yang ketujuh, mengajarkan Nirwana atau Nibbana. Yang kedelapan, mengajarkan Bodhisattva.
Yang ke-9 mengajarkan Paticca Samuppada. Ini adalah kriteria yang disepakati dalam Kongres Umat Buddha Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1979. Perkembangan organisasi Buddhis pada masa sekarang, dibentuklah Walubi, yaitu Perwalian Umat Buddha Indonesia, di mana anggota Walubi yang pertama adalah Sangha Agung Indonesia, yang kedua adalah Sangha Theravada Indonesia, yang ketiga Sangha Mahayana Indonesia, yang keempat MUABI, yang kemudian menjadi MBI atau Majelis Budayana Indonesia, yang kelima adalah Mapan Budi, yang keenam Majelis Dharma Duta Kasogatan, kemudian menjadi Majelis Kasogatan Tantrayana Indonesia, yang ketujuh Mapan Bumi, yang kedelapan NSI atau Nichiren Shoshu Indonesia, yang ke-9 Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, yang ke-10 Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia. Ini adalah organisasi yang berkembang dan ada pada masa sekarang ini. Tujuan adanya Walubi adalah untuk mempersatukan dari berbagai mazhab atau aliran agama Buddha yang ada di Indonesia, agar perbedaan aliran atau mazhab ini tidak menimbulkan perpecahan, namun menimbulkan persatuan dan kesatuan di antara umat Buddha. Sekian pemaparan dan penjelasan dari Pak Guru mengenai perkembangan agama Buddha pada masa atau pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga peran tokoh-tokoh perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan, serta organisasi-organisasi yang berkembang pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Kalian agar dapat mengerti mengenai perkembangan agama Buddha pada zaman kemerdekaan, dan juga tokoh-tokoh serta organisasi Buddhis yang berkembang pada saat itu hingga sekarang, sehingga kalian bisa memahami bahwa di Indonesia ini banyak terdapat organisasi Buddhis. Dengan keanekaragaman organisasi Buddhis yang ada pada saat ini, bertujuan untuk memperkuat dan juga mempersatukan seluruh umat Buddha yang ada di Indonesia. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.